Ibu-ibu yang di luar mau masuk ke dalam boleh tuh. Kosong. Bu, sini tadi banyak tuh di luar tuh. Takutnya ngobrol lagi, nggak dengerin. Iya. Maju bu, insya Allah. Habib doain biar berangkat haji. Biar apa berangkat umroh ya, insya Allah. Biar lebih semangat lagi, saya minta semuanya berdiri pak. Ayo berdiri. Kecuali yang sakit nggak apa-apa. Maju yang di luar. Ayo. Tola'al badru inamin yatil wajabah. Ibu-ibu boleh maju. Yang mau maju silakan. Bapak-bapak yang di luar boleh masuk ke dalam pak. At-tola'al badru alaina. Yang di luar, ayo kita masuk. Insya Allah berkumpul dengan orang-orang soleh akan membawa kita semakin baik kehidupan kita. Allah lil angkat tangannya. Marhaban ya marhaban ya nurul marhaban jadal Husaini. Marhaban marhaban semua. Marhaban ya marhaban. Selamat datang ya Rasulullah di musola At-Tamah. Marhaban jadal Husaini. Marhaban marhaban. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Selamat datang ya Rasulullah di hati kami, di hati keluarga kami. Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Silakan duduk kembali. Kuenya boleh dibuka tuh. Kuenya pak dibuka pak. Ngopi bareng kita ngopi. Alhamdulillah. Ini dibuka-bukain aja nih pak. Jauh banget piringnya. Deketin nggak apa-apa sembari makan. Santai ya. Insya Allah masuk surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam, insya Allah Habib doain pergi haji, umroh, berziarah ke makam Nabi. Rizkinya ada, duitnya ada, sehat, berangkat sama suaminya, sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya, sama mantu-mantunya. Bapak-bapak juga begitu berangkat haji, berangkat umroh. Mau gak pak? Punya duit gak? Bilang ada, walaupun cuman 5. Ada gak? Nah berarti ada. Ya, siap berangkat haji, siap umroh, siap berziarah ke makam Nabi. Punya duit gak? Punya, bilang. Iya. Goceng, nggak apa-apa. Ya kita nggak tahu karena al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang yang pergi haji, orang yang umroh, tamunya Allah.
jadi tamunya Allah, jangan pikirin duit. Jangan, semuanya Allah yang udah atur. Alhamdulillah. Habib salam lagi sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah percis orang mau haji. Semangat soalnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Yuk kita angkat tangan kita. Mudah-mudahan yang angkat tangan dan mengaminkan doanya makbul. Amin. Salatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilai mansub. Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan bertakwa, husnul khatimah, yang sakit sembuh, zahir wal batin, yang gak punya duit banyak duitnya, yang lagi sedih gembira, yang lagi punya utang lunas, yang belum punya rumah Allah kasih rumah, yang belum paham ilmu agama Allah berikan pemahaman, Allah jaga diri kita, Allah ampuni dosa kita. Yang belum nikah Allah berikan jodohnya. Yang udah Allah kasih sakinah mawaddah. Amin ya Rabbal. Wah, Habib bilang yang udah nikah pada diem ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada perkumpulan yang agung di hadapan Allah. Tidak ada. Kecuali majelis ilmu dan majelis zikir. Sahabat dihimbau, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayang gak sama Nabi? Cinta gak sama Nabi? Alhamdulillah. Yuk kita baca selawat kalau cinta dan sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil wadawaiha. Mana suaranya? Wa'afi. Ya Allah sembuhkan penyakit kami, zahir wal batin, wa nuril absari wadi iha wa ala Allah Allah wasallim. Ayo yang kencang. Allahumma salli ala sayyidina. Ya Allah sembuhkan penyakit kami, penyakit ayah dan ibu kami, penyakit suami dan istri kami, penyakit anak-anak kami, penyakit istri, suami dan keluarga besar kami. Absari, angkat penyakit kami ya Allah, zahir wal batin wa sahbihi. Insyaallah sembuh penyakitnya. Baca nih selawat ini biar penyakitnya sembuh. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, penyakit ada dua. Yang pertama penyakit zahir. Penyakit zahir. Yang kedua penyakit batin. Penyakit zahir itu pusing, maaf ya, stroke, apalagi ambeien, pilek, pusing, apalagi sakit mata, sakit gigi, panu,
Panu. Bukan asam urat, kolesterol. Udah jangan disebutin dah. Gue nggak mau sakit. Ya Allah sehat semuanya. Itu zohir. Yang kedua kata Imam Ghazali batin. Ini yang susah. Ini tersembunyi. Hati urusannya. Batin, sombong. Apalagi? Ria, hasut, iri, dengki, pelit, koret, buntut gasir. Oh, kata Imam Ghazali, nanti akhir tahun, akhir zaman itu banyak orang yang berusaha cari obat biar penyakit zohirnya sembuh. Dia jual mobil, dia pinjem ke kanan, ke kiri, biar penyakitnya sembuh zohir. Coba lihat deh kita, pusing, langsung deh istrinya, bang nih bang Panadol, betul? Beda, istri pinter beliin Panadol. Kalau suaminya pusing, kalau istri yang pusing, jangan Panadol, jangan. Bawa yang merah. Apa? Fulus. Duit. Sembuh. Saya udah praktekin soalnya. Betul gak Bu? Udah betul aja sama istri saya. Gak jauh beda 11-12. Kayak benang gelasan. Tuh alhamdulillah. Kata Imam Ghazali nanti orang sibuk mencari obat. Menyembuhkan penyakit zohirnya. Ke dokter ini, ke tabib ini, ke orang ini dan sebagainya. Jauh, ngantri, berhari-hari, berbulan-bulan. Ada saya punya murid. Dia ada kanker di rahimnya. Ya. Suaminya cerita sama saya. Berobat di Malaysia Pak. Itu ngantrinya 3 bulan. Nanti dikasih kabar. Silakan datang. Jadi dia datang dulu ke sana daftar. Gak bisa melalui WA. Datang. Gak bisa langsung berobat. Ngantri 3 bulan. Mahal bayarnya. Keburu meninggal. Tuh hati-hati. Orang akhir zaman dia cepat cari obat untuk menyembuhkan penyakit zohir. Tapi kata Imam Ghazali, sedikit orang. Sedikit. Bahkan kata Imam Ghazali di akhir zaman nanti itu orang udah gak peduli lagi dengan penyakit batinnya. Pemarah, sombong, hatinya penuh dengki, hasut, buruk sangka. Jangan cari obatnya. Gimana saya pemarah? Gimana saya kalau lihat orang kok yang ada hasut aja. Saya kalau lihat tetangga kayaknya empet banget. Ada yang begitu? Ada gak? Bukan orang sini Pak. Orang sono. Pindahan sini. Ya sama aja dong. Ayo hati-hati hadirin. Maka Islam datang. Islam datang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Allah. Minum dulu Pak, sayang tuh. Nih sat dibuka sat. Oh, maaf Ustaz. Bu, makan Bu. Pak makan, ini makan nih Bapak tuh. Iya makan Pak, jangan malu-malu. Iya saya nggak malu Bib. Kadang malu-maluin. Di sini ada Bapak. Ini banyak banget nih Ustadznya nih. Ada Ustadz Dr. Andes Haji Suratman. Nah, ini pengantin baru. Bener ya? Iya bener, istrinya meninggal, dia nikah lagi Bu.
Oh ada, oh alhamdulillah ada istrinya. Mudah-mudahan insya Allah panjang umur sehat walafiat. Berkatnya didobelin. Terus lagi, mana lagi nih Ustadz ini? Ustadz Julian Maulana Habibi MPDI. Kita doain panjang umur sehat walafiat. Ustadz ngajar kata di sini ya, tiap minggu. Hari apa Ustadz? Oh minggu, ntar nih. Oh ntar libur. Tapi amplopnya jangan dilupain. Biar tahu diri murid. Ya dia jauh rumahnya, nggak tahu di mana. Di mana Ustadz rumahnya Ustadz? Oh dekat. Oh kalau dekat nggak apa-apa. Didobelnya minggu depan. Ustadz Julian Maulana Habibi. Hampir sama imamannya sama Habib. Ya kalau Ustadz agak ke atas dikit. Habib agak ke bawah. Kenapa? Karena saya kecil, Ustadz gede. Jadi agak ke atas. Oh ini banyak banget nih. Saya sebutin aja ya semuanya ya. Biar ini. Bapak Haji Hanafi Ketua RW 09 Kalisari. Kita doain panjang umur. Insya Allah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Karen Wibowo. Ketua RT 010. Mana? Ada orangnya. Oh di belakang kali. Panitia istrinya hadir kali ya. Double lagi tuh. Bapak Haji Sudras, Ketua RT 09. Mana Pak Sudras? Ya. Panas gak Pak di situ? Enggak ya, dingin ya. Ini musola kayaknya terbuka ya. Terbuka, soalnya bolong noh temboknya. Iya, gue mau naruh AC di mana nih? Iya. Alhamdulillah. Kalau rumah kita bolong enak gak? Rumah kita bolong enak gak? Cepet-cepet ditutup, betul? Pakai AC, betul? 5 PK. Biarin kayak batu es. Kalau musola biarin aja. Ya, mau panas ke mau kagak, mati juga nggak apa-apa. Bukan musola sini bukan. Saya nggak nuduh kok. Cuman itu aja ngomong. Bapak Mulyanto Ketua RT 011. Oh di depan. Ya. Deket tuh Pak sama makanan. Enggak apa-apa. Ini kalau sama ibu-ibu udah habis tuh Pak. Ibu-ibu pikirannya panjang. Dia punya anak 9. Oh habis 1 piring. Enggak Bu, bercanda ya Bu ya. Jangan dimasukin ke hati ya. Habib dimaafin enggak? Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Bapak Haji Masih Amja, sesepuh tokoh masyarakat. Mana Bapak Amsi? Kita doain panjang umur sehat walafiat. Udah haji ya? Tahun berapa Pak Haji? 2003. Aduh, pas Habib pulang dari Hadramut tuh. 2003. Belajar di Hadramut di Universitas Al-Ahqaf di Yaman. Ya. Ini kopinya Masya Allah. Kopi jahe. Ya, gahwa zamzabil bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Black coffee ya, black coffee. Betul. Kalau bahasa Betawinya kopi jahe. Iya, makan yang enak. Haji, Bapak Haji Masih ya, 2003. 2004 saya nikah Pak. Ya langsung berangkat umroh. Anak udah 5, istri 1. Mau nikah lagi gue diancem. Nih golok nih. Ya. Ya udah kalau gak boleh nikah banyakin anak. Boleh, oke. Berapa maunya? 12. Alhamdulillah. Doain baru 5. Iya biarin aja kita gebuk terus. Bapak Ustadz Abdul Razak. Iya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kalau yang deket-deket kue, diam-diam masukin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, halal ya. Halal. Cuman jangan ketahuan gue. Malu juga. Bapak Ustadz Haji Ahmad Baijuri. Lagi ada undangan. Ntar balik lagi. Ya balik lagi nggak apa-apa deh. Belum dapat amplop soalnya. Transfer. Ustadz Ahmad Zaidan Sahroni. Mana? Oh Kori yang tadi ya.
Emang kata bapaknya suruh umumin tadi? Ah? Oh bapaknya begitu. Bapaknya mana yang bapak kori itu tadi? Mana bapaknya? Bapak? Oh iya. Insya Allah. Udah kuliah? Udah selesai? Oh belum. Belum, cari duit dulu yang banyak. Anak orang mau dikasih apaan? Lemper. Jangan, kalau ada orang nyari jodoh lihat dulu ekonominya. Iya, lah anak kita mau ditelantarin. Beb, kok begitu? Iya. Lah gimana anak orang lu mau kasih makan apa? Modalnya sholat doang. Nggak bisa. Maaf ya Bu, Habib ngomong begini kenapa? Karena banyak anak laki zaman sekarang pada malas-malas. Bukan saya belain perempuan enggak Pak, bener Pak. Banyak laporan sama saya, habis nikah nih bapaknya Masya Allah polos. Dia terima nggak apa-apa deh, yang penting orang Islam. Yang penting dia sholat, Alhamdulillah. Udah nikah, tiap hari main game. Yang dagang istrinya, yang kerja istrinya. Tuh suami main game dari pagi sampai subuh lagi hadirin. Jangan dong, kesian anak orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikahin Sayyidatul Khadijah. Rasulullah bawa 20 ontak dan itu ontak merah. Ontak yang satu harganya 100 juta kali 20, 2 miliar. Ada gak yang nikah dibawain 2 miliar? Ada gak? Kagak ada. Saya nikahkan Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperangkap alat sholat tunai. Ya Allah, anak orang cuma dikasih sejadah. Jangan, muliakan perempuan. Angkat perempuan, dia bakal bawa keturunan kita. 2004 saya nikah. Kata umi saya, jangan sembarangin perempuan. Bawain yang banyak. Bawaan banyak. Jangan kita artinya tahan duit kita. Jangan, bawain yang banyak. Nanti tuh perempuan bawa keturunan kamu. Kalau kamu hormati di awal, kamu hormati dia, sopan santun nama dia, anak-anak kamu nanti akan dihormati oleh orang. Kalau kamu awalnya sudah meremehkan, nikahin orang hanya sekedarnya saja, yang penting hawa nafsu, nanti kamu punya keturunan akan dihinakan oleh orang-orang. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya. Ustadz Julian tadi udah, Ustadz Abdurrahman Hasan. Mana? Ada. Nah, kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah. Terus Bapak Denis Kasipan Kalisari. Oh izin tadi, lurah ya? Hah? Oh kasih. Bapak Haji Kartonadi LMK. Tadi ketemu saya ya tadi ya. Ketemu ya, salaman sama Habib. Bapak Supadi. Udah pulang, nggak apa-apa. Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Suratman udah ada di tengah-tengah kita. Ini sama saya terus Pak di Kalisari Pak. Di Nurul Amal, di Kopassus itu baret apa ya Ustaz? Baret apa? Biru, baret biru. Terus di Nurul Falah, depan Gor Kalisari. Ya, kita doain. Ustadz Haji Suratman ini, Dr. Andes Haji Suratman sehat walafiat. Panjang umur. Terus beliau dengan ilmunya menyebarkan semua ke masyarakat sehingga masyarakat semakin bertakwa dan beriman. Ustadz Sayudi, mana Ustadz Sayudi? Panjang umur, sehat walafiat. Buah-buahannya deketin Ustadz. Nggak apa-apa nih, sini ada. Nih ntar Habib makan salaknya. Ustadz Nur Jamil. Oh di atas ya. Ada Ustadz Wawan. Ustadz Wawan mana? Ketua panitia mana? Ustadz Wawan. Sehat walafiat mudah-mudahan, amin ya robbal. Pembawa acara siapa namanya? Danwar Effendi. Mudah-mudahan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Saya bacain itu aja udah 15 menit. Ya, nggak apa-apa ya. Islam, al-Islam huwa mahabbah. Arti Islam itu adalah agama yang penuh kasih sayang, yang penuh cinta. Maka ketika Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wahai kekasihku Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menurunkanmu, aku tidak mengutusmu kecuali rahmat. Apa rahmat? Memberikan kasih sayang. Maka percuma sholat banyak, ibadah banyak, maaf, umurnya 70, 60, tapi mohon maaf, nggak ada kasih sayang sama orang. Setiap ketemu orang diomelin aja. Banyak yang begitu. Banyak orang begitu. Jangan. Semakin kita dekat sama Allah, semakin kematian dekat sama kita, semakin banyak kasih sayang. Karena kita nggak bakal masuk ke dalam surga kecuali dengan kasih. Apa kata Nabi? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Man la yarham la yurham. Orang-orang yang penuh kasih sayang di dalam hatinya, maka Allah akan memberikan kasih sayang. Allah sayang sama dia. Man la yarham, siapa yang gak punya rasa kasih sayang, la yurham, maka Allah tidak akan sayang. Itu intinya Islam. Islam bukan saling musuh-musuhan. Islam bukan saling, nih saya paling tua, nih saya seorang ayah, nih saya seorang suami, nih saya sebagai penguasa. Bukan begitu Islam. Ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Umar ketika meninggal dunia radhiyallahu an, beliau meninggal dunia, semua masyarakat bermimpi. Dalam mimpinya masyarakat bertanya, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang mukmin, bagaimana Allah memperlakukan engkau? Di sana artinya di alam barzah. Apa kata Sayyidina Umar? Wallahi, demi Allah, saya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah bukan karena saya sahabatnya Nabi, bukan karena sholat saya, bukan karena bacaan Al-Quran saya, bukan saya sebagai pembela Islam, bukan. Saya dimasukkan ke dalam surga yaitu ketika ada anak kecil. Anak kecil dia beli burung, dia masukin burung itu ke dalam sangkarnya, ditutup, ditusuk-tusuk tuh sama anak kecil. Dulu kita kecil begitu gak? Beli ayam ditusuk-tusuk. Makanya anak kita, Mbak, beliin ayam, Mbak. Kemarin lewat itu tuh pasar Gembrong apa itu? Pasar Gembrong. Banyak ayam-ayam kecil, Mbak, beliin, Mbak. Ya 3 aja, enggak. Nanti kamu tusuk-tusuk. Ya, kamu bakal main dan sebagainya. Ya, kita enggak beliin. Itu Sayyidina Umar bisa derajatnya tinggi di hadapan Allah karena ada anak kecil mainin burung, tuh dibakal main. Kalau bahasa kita dicekek-cekek tuh burung. Diapain sih, Bu? Diituin? Diremes-remes, dibejak-bejak tuh. Dia pikir tuh kagak ada nyawanya kali, anak kecil. Subhanallah. Apa yang terjadi, Pak? Nak, sini sayang. Kalau bahasa kita, saya bayarin ya ayamnya ya. Akhirnya dikasih, kalau bahasa kita 20.000. Nih buat kamu, ini buat saya ya. Oh girang anak kecil, 20.000 bisa beli cilok. Betul gak? Cilor apa semuanya deh. Kita jadi cilor nih sekarang, pengen makan. Ya. Subhanallah. Apa kata Sayyidina Umar? Setelah aku beli dari anak kecil itu, aku selamatkan ayam atau burung yang tadi dia bakal main. Aku lepaskan burung tersebut. Dari situ aku dibawa oleh Allah ke alam surga. Alhamdulillah. Ayo hati-hati. Sholat rajin bagus. Baca Al-Quran rajin bagus. Sodako infak bagus. Tapi tolong jaga kasih sayang kita. Ada orang di masyarakat nggak benar, nggak sholat. Jangan kita benci. Kita nasehatin, kita ajak dia. Yuk sholat sekali. Nggak mau, Bapak aja sholat. Biarin saya masuk neraka. Ada yang begitu di sini? Ada nggak? Kita ajak sholat, dia kagak mau.
Ya, dia bilang langsung, biarin saya masuk neraka, Bapak masuk surga. Jadi Islam ini Pak sebenarnya gampang. Kuncinya cuma satu. Ketika engkau sudah rajin sholat, ketika engkau sudah paham ilmu agama, ketika engkau sudah dekat sama Allah, hubungannya cuma satu, hablum minan nas. Mana hubungan kita sama manusia? Tetangga banyak utang kita diam aja hadirin. Gak pernah kita tegur. Gimana kabarnya? Sehat? Ya Allah. Gimana, ada utang gak? Ada. Berapa utangnya? 10 juta. Oh ya udah, lunasin ya. Tapi ada gak orang kayak begini nih? Bu, ada gak? Ada gak orang datang ke rumah kita, ya, nanya punya utang gak? Ada yang begitu? Kagak ada. Yang ada datang ke rumah bayar utang. Betul? Subhanallah. Gak ada kayak begitu. Lihat Sayyidina Umar. Cuman nyelamatin binatang. Ini baru binatang Pak. Bu, baru binatang burung. Dilepas sama Sayyidina Umar. Banyak ulama-ulama. Bagaimana Imam Al-Ghazali. Beliau bisa tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau lagi mengarang buku, tahu-tahu ada lalat, ada laler. Itu di ujung, di hibernya, di tintanya, itu diam itu. Didiamin biar itu laler itu minum dari air tersebut, dari tinta tersebut. Kalau dia angkat, dia nggak jadi minum tuh laler. Betul apa betul? Nah, dia diamin baru diangkat setelah dia minum. Subhanallah. Apa kata ulama itu? Saya bisa tinggi derajat saya karena ketika saya sedang mengarang buku dan saya taruh pena saya di atas tinta dan lalat itu minum dari air tersebut, saya biarkan, saya diamkan dan saya diangkat derajat saya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sama binatang. Apalagi sama manusia. Ayo dong kita biar peduli. Jangan duit mohon maaf ditaruh di bank ratusan juta. Kita nggak lihat tetangga-tetangga kita. Dia lagi butuh bantuan. Anaknya 3, anaknya 4. Pada mondok pesantren. Tuh suaminya ngutang sini, ngutang sana. Kalau jalan ya kayak nggak punya duit. Emang nggak punya duit. Ada aqua botol tendang. Kaleng tendang. Akhirnya dia lagi sedih, dia tendang tiang listrik. Nah, jadi tolong Pak, Bu, Islam itu cuma satu, peduli. Itu kuncinya. Bahkan ada satu ulama mengatakan, mohon maaf, 2.000 rupiah yang engkau infakkan dan sodakoh ketika engkau masih hidup, itu lebih mulia. Ketimbang engkau sudah meninggal dunia berinfak 200.000. Nggak ada itunya. Artinya pahalanya kecil. Kenapa? Karena Anda udah meninggal. Tapi ketika Anda hidup, walaupun cuma 2.000 rupiah, itu lebih mulia ketimbang Anda diinfakkan dan disodakokan setelah Anda meninggal dunia. Maka itu yuk sama-sama hadirin. Ini peringatan Maulid ini sebenarnya intinya memperbaharui kasih sayang kita. Sama istri bagaimana kita punya Nabi. Nabi luar biasa Pak. Romantisnya suami. Nggak ada yang seperti Nabi. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Hadisnya sahih. Ketika Nabi pulang malam Jumat. Habis rapat biasanya jam 8 udah sampai rumah. Habis sholat isya berjamaah di masjid jam 8 udah sampai rumah. Ini larut malam sampai jam 9. Ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab, dibukain pintu. Sama Sayyidatu Aisyah. Dibukain pintu, habis dibukakan, ini hadisnya sahih. Dibukakan pintu, lihat wajah Sayyidatu Aisyah nggak seperti biasanya. Biasanya nyambutnya senyum, ya. Ini agak kayak ada perasaan takut. Seorang suami paham kok istri saya nyambutnya agak beda. Kayak agak ketakutan. Udah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Lihat akhlak Nabi. Begitu penuh kasih sayangnya sama istri. Sayang, tolong ambilkan air. Kalau bahasa kita nih,
Ayah mau minum, diambilkan air. Subhanallah, habis diambilkan, ini ayah, minum ayah. Nggak langsung diminum sama Nabi itu airnya. Kagak, dibacain nama Nabi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sayang, kamu minum duluan. Kita punya akhlak begitu gak sama istri? Begitu gak? Bu, suaminya begitu gak? Boro-boro. Ini Nabi Pak kalah kita. Nggak ada romantis kita, nggak ada. Nggak ada seperti Rasulullah, kagak ada. Akhirnya minum sayang. Diminum sama Sayyidatul Aisyah. Diminum tinggal setengah. Dikasih lagi ke Nabi. Itu gelasnya diputer sama Nabi. Diputer diminum. Sayyidatul Aisyah istrinya bingung. Kenapa gelas habis minum saya kok diputer? Selesai habis itu airnya. Ditanya, wahai suamiku, kenapa tadi engkau minum bekas airku kok diputer? Apa kata Nabi? Wahai istriku, aku lagi cari ceplakan bibirmu. Ini hadis sahih Pak. Ini dilakukan sama Rasulullah. Diputer gelasnya, dicari ceplakan bibirnya. Bu, ada gak suaminya begitu? Ada gak? Bang, kenapa diputer? Gue mau lihat gigong lu, ada gak? Ini dilakukan sama Nabi. Penuh kasih sayang luar biasa. Luar biasa. Ayo kita semua rubah keadaan kita. Semakin kita tua semakin sayang sama anak-anak kita. Semakin peduli sama orang yang kagak sholat. Kita nasihatin, ya Allah ayo sholat. Ini kagak, orang kagak sholat. Lo neraka emang lo. Dasar neraka. Kagak sholat. Seperti orang kafir kamu. Sakit hatinya. Nggak mau sholat akhirnya dia. Ya, jangan, kesian. Ajak mereka. Dia saudara kita. Kalau ada orang nggak benar, maaf, naudzubillah min dzalik. Ya, pergaulannya berzina, mabuk-mabukan, atau mohon maaf Pak. Kemarin diumumkan itu sangat mengalahkan virus COVID-19. Sangat kalah, COVID kalah. Apa? Dengan judi online. Penghasilannya 900 triliun. Nggak tahu deh per hari apa per tahun itu 900 triliun. Kalah. Dan kita nomor 1 di Asia. Islam. Kemana? Apa yang ada di dalam warga kita, masyarakat kita? Mereka tuh kalau minta malu Pak. Bu, mereka yang miskin kalau minta malu mereka. Jadi dia pikir ya udah ini judi aja dah. Gampang dapetnya, mudah caranya, gak sulit. Terus saya gak malu sama tetangga. Yang punya uang banyak mana? Yang punya rizki banyak mana? Bantu mereka. Ayo, saya mengajak, kalaulah akhlak Nabi sama istrinya luar biasa. Yuk kita terapkan hadirin. Saya pernah Pak nyoba di rumah. Ya, saya coba, tolong ambilin air sayang. Ya, Mi, ambilin air, diambilin air, saya bacain. Ya, habis saya bacain saya kasih. Istri saya bilang apa? Ini kenapa air dibacain? Ditanya, ya udah minum aja dulu Mi, minum. Kita mau praktekin kayak Nabi begitu tadi, susah Pak, susah. Ntar gue serba salah, gue puter gelasnya, ya. Ntar ditanya kenapa diputer? Enggak, mau lihat bersih apa kagak. Ayo Pak, sebarin kasih sayang. Pengurus masjid, ya, anak-anak juga diajak Pak. Nggak usah jauh-jauh, lingkungan kita dulu, keluarga kita. Ya Allah sayang sama anak kita nih. Kenapa sih belum mau sholat? Sholat dong ya Allah. Ya jangan tinggalkan sholat. Sholat ini adalah cermin kita. Sholat ini adalah yang membedakan antara kafir dan Islam.
Al-farqu bainal muslim wal kafir, kata Nabi, perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir hiya as-shalah, yaitu Yang terakhir, karena dikit lagi azan, ini Habib ringkas ceritanya. Jadi begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Anda silakan sholat sebanyak-banyaknya. Anda silakan beribadah. Anda silakan girang. Saya udah punya uang di rumah. Saya punya tabungan. Saya tenang, rumah udah gak ngontrak. Terus lagi saya punya kendaraan. Saya pokoknya enak dah, tinggal sholat aja. Jangan bergembira dulu kalau kita belum menyebarkan kasih sayang, hadirin. Yuk kita lihat beberapa tahun yang lalu ada ulama Maroko, dari Maroko, Afrika. Itu dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya dia 3 kali bermimpi. Dalam mimpinya Nabi mengatakan, hei Fulan bin Fulan, tolonglah kamu ketemu. Ada satu orang di Mekah. Ini terjadi Pak, dan ini fakta. Dan Anda bisa lihat di YouTube. Tulis aja ulama Maroko. Bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ini saya ringkas ceritanya karena waktunya. Apa yang terjadi? Dia jalan umroh. Dia tawaf. Dia syai, tahalul selesai. Dia tanya ulama-ulama yang ada di situ. Pak, kenal Fulan bin Fulan gak? Kata satu ulama, ngapain kamu ketemu dengan dia? Buat apa? Emang kenapa Pak? Itu orang gak benar. Itu begini. Gak pernah sholat. Hidupnya juga di tempat yang kagak benar. Tanya lagi yang lain, di mana rumahnya? Oh di sana. Ringkas cerita, ketok pintu, assalamualaikum. Diam tuh orangnya. Kalau kita bilang, ini orang apa pemulung ya, yang ngangkatin sampah, ya. Nah itu tidurnya di situ Pak, di bedeng-bedeng tuh. Ya Allah, rumahnya juga dari seng, tempatnya juga bau. Ketok-ketok pintu. Dibukain, waalaikumsalam. Kaget nih orang yang Bapak tadi. Kaget. Loh, ada apa Bapak kesini? Apakah benar Anda Fulan bin Fulan? Betul. Nama saya itu. Ya Allah, saya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Anda itu adalah penduduk surga. Anda akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Apa kata orang itu? Bohong. Bohong. Saya nih orang ahli maksiat. Orang-orang semua masyarakat tahu saya orang kagak bener. Ya udah dah, pokoknya begini. Saya pengen ajak Anda ke depan Ka'bah. Yuk kita ke Ka'bah. Kita tawaf sunnah. Dikasih baju, dikasih kopiah, jalan. Itu orang yang tadi, orang miskin, yang banyak maksiat, yang dia hidupnya dikenal di masyarakat gak benar. Dia nangis sepanjang jalan. Sama ulama dari Maroko ditanya, Pak, mohon maaf Pak, Bapak sebenarnya amalannya apa sih? Kok saya hampir 3 kali bertemu Rasulullah dalam mimpi, Bapak itu penghuni surga. Dia nangis, saya nggak ada amalan apa-apa, saya tetap sholat, saya tetap puasa. Tapi penduduk tahu saya orang miskin, saya orang nggak punya apa-apa. Terus amalan Bapak apa? Semenjak saya menikah sampai istri saya meninggal, itu semenjak saya nikah, saya berkata, saya nazar ya Allah, saya akan membantu dari hasil jerih payah saya, dari gaji saya bulanan, saya potong setengah untuk tetangga saya yang dia sudah yatim piatu. Nangis ulama itu. Pantesan engkau dijanjikan oleh Allah penduduk surga. Pas sampai depan Ka'bah, azan zuhur. Sholat deh zuhur. Habis sholat zuhur, sujud yang terakhir. Orang pada bangun dari sujud, salam. Dia gak bangun dari sujudnya, hadirin. Pas dicolek dia jatuh, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Meninggal di depan Ka'bah. Ayo, jangan merendahkan orang. Bisa jadi tetangga kita yang miskin. Mungkin bisa jadi dia yang bela kita nanti di hadapan Allah. Ayo, sebarkan kasih sayang kepada siapapun. Kita sebagai ustadz, sebagai habib, sebagai kiai, berusaha bagaimana bisa mengajar. Bagaimana bisa orang paham ilmu agama. Bagaimana caranya biar bisa baca Al-Quran. Itu bentuk kasih sayang.
Ibu di masyarakat ada perempuan mohon maaf nggak benar. Ya, tiap hari mengumbar auratnya. Nggak pakai omongan, nggak pakai hinaan, dikasih hadiah. Jilbab, baju, Islami, dikasih hadiah. Nggak pakai omongan, dikasih. Tahu-tahu dia bawa pulang tuh perempuan itu. Dia pakai jilbab, dia pakai baju yang rapi, berkat hadiah dari ibu. Nggak pakai omongan, pakai praktek langsung ke lapangan, itu lebih mulia. Mudah-mudahan insya Allah peringatan Maulid ini kita bisa menyayangi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Baik manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang. Kalau Sayyidina Umar menyelamatkan seekor burung yang dibakal main sama anak-anak dan dilepas bisa kedudukannya tinggi di hadapan Allah, bagaimana kita yang berkasih sayang sama manusia. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan insya Allah, ya Allah, jangan kau keluarkan kami dari majelis maulid ini kecuali kami sudah mempunyai kasih sayang. Ya Allah, kami sebagai suami, ya Allah, tanamkan dalam hati kami agar kami sayang kepada istri kami. Tolong istri kami juga ya Allah, berikan di hatinya kasih sayang. Begitu juga kami sebagai ayah dan ibu, agar kami sayang kepada anak-anak kami ya Allah. Dan kami ya Allah sebagai orang tua dan tokoh masyarakat yang ada di masyarakat, mudah-mudahan kami lebih sayang ya Allah kepada masyarakat yang ada. Ya Allah, janganlah kami mementingkan pribadi kami dengan ibadah sendiri, dengan baca Al-Quran sendiri, tapi kami tidak peduli dengan masyarakat. Jangan ya Allah, jadikan kami ya Allah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ayo bersama-sama, Rabbana atina wa fil akhirati hasanah. Yang kompak sekali lagi, Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baca Al-Fatihah, minta doa dari kita semuanya untuk milad ulang tahun Ibu Nia Kurniawati. Mana Ibu Nia Kurniawati? Oh, di belakang. Ibu Nia Kurniawati nanti dapat hadiah dari Habib 100.000. Iya, ntar dulu amplopnya di mobil. Ntar panitia. Ibu Nia mana di situ ya? Nanti hadiah dari Habib 100.000. Bapak Supardi, mana Bapak Supardi? Di luar juga Habib kasih hadiah 100.000. Mudah-mudahan insya Allah dengan bertambah hitungan umurnya dan semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, dan insya Allah Allah gabulkan semua hajat-hajatnya. Dan mungkin ada yang ulang tahun juga atau milad hari ini, insya Allah umurnya berkah. Karena kalau umur kita udah di atas 40, kaki kita yang kanan udah di dalam kubur, tinggal satu lagi, belum ya, tinggal satu lagi. Artinya umur 40, kaki yang kanan udah berada di dalam kubur, tinggal kaki kiri nungguin kematian datang. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Ayo yang kompak, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf yang tadi milad atau ulang tahun. Nanti saya titipkan hadiahnya ya, 100.000. Tolong diterima ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf kepada tuan-tuan guru semuanya, tokoh masyarakat yang ada, kalau apabila ada salah dan khilaf, insya Allah dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita Mukarram Habib Hamid bin Zaid Al-Atas. Insyaallah bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dan untuk melengkapi acara kita pada hari ini, insyaallah akan ditutup talqin zikir sebesar doa. Talqin zikir akan dipimpin oleh Mukarram Ustadz Sayyidi SKG dan doa oleh Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Suratman. Namun sebelum doa penutup bacakan, saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan juga dari segi yang lainnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalu ma qultu wan nabiyuna ana min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqin alaiha nahya walaiha namut walaiha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatil karamihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali bisiril Fatihah. Auzubillah. واعف عنا كريم واغفر لنا يا رحمن وارحمنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة بشفاعة الفاتحة افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعلنا وإياهم من أهل الخير اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم عاف أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم اهدنا من عندك وفن علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركتك والبسنا لباس عافيك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu karena ada sedikit hidangan makan siang yang akan didiskusikan oleh rekan-rekan panitia.